Oke, kita masuk ke pembagian terpenoid berdasarkan unit isopren ya. Ya, jadi kita tadi sudah belajar mengenai apa itu isopren ya. Isopren itu merupakan suatu C5 ya. C5. Ini tadi sudah saya hapus, sekarang saya ganti ke coret-coretan baru ya. C5, inilah yang kita sebut dengan isopren. Nah, selain berdasarkan siklik ini ya, pembagian berdasarkan siklik yang lebih atau lebih banyak kita jumpai itu adalah pembagian menurut unit isopren yang terkandung dalam terpenoid itu sendiri ya. Jadi yang pertama adalah teman-teman harus tahu dulu apa itu isopren dan apa itu terpenoid. Ibaratkan teman-teman membangun rumah, bukan rumah, misal tembok ya, bagian dari rumah itu tembok atau pagar ya, tembok bata seperti ini. Nah, batu bata ya itu merupakan suatu komponen dasar satuan yang akan membangun tembok ini ya. Tembok ini adalah kumpulan dari batu bata ini. Nah, batu bata inilah yang merupakan unit terkecil penyusun dari tembok. Kita katakan seperti itu. Nah, hubungannya apa? Hubungannya adalah batu bata ini adalah suatu isopren ya. Seperti ini. Ya, Pak, ini tulisannya jelek kayak gini lah ya. Nah, isopren. Sedangkan di sinilah kita ada merupakan suatu terpenoid yang berbagai macam macamnya gitu ya. Kalau yang di kota ini, yang terpenoid itu yang kiri, yang hijau, sedangkan yang isopren itu yang kanan ini ya. Maka ketika bicara mengenai isopren, maka sebutannya berbeda dengan terpenoid ya. Itu yang pertama. Jadi bedakan antara isopren dengan terpenoid. Yang kedua adalah teman-teman harus hafal atau istilahnya dari batu bata tadi yang menyusun tembok tersebut ya, itu kita sebut dengan building block seperti ini. Ini nanti akan terus teman-teman jumpai di berbagai macam kesempatan, tidak hanya di farmakognosi ya. Contohnya DNA dalam tanda kutip building blocknya apa? Bahasa Purin ya, CGAT gitu ya, adenin, tirosin, guanin, timin gitu. Banyak pokoknya lagi itu urasil kalau RNA. Lalu kalau terpenoid itu apa? Terpenoid itu building block-nya adalah suatu isopren C5 ini. Nah, yang perlu teman-teman cermati adalah penamaannya tidak berdasarkan isopren, akan tetapi berdasarkan kelipatan dari isopren itu sendiri ya. Contohnya di sini yang harus teman-teman ketahui adalah ada yang namanya monoterpen, diterpen, dan triterpen ya. Ini kan artinya 1, 2, 3. Akan tetapi ini sebutan untuk terpenoid, bukan isopren. Nah, monoterpen ini maksudnya apa? Maksudnya adalah 2 unit isopren yang bergabung menjadi satu. Inilah yang kita sebut dengan monoterpen. Sedangkan kalau diterpen itu berarti berapa? Berarti kelipatannya, yaitu 4 unit isopren yang bergabung menjadi satu. Sama dengan 2 monoterpen, gitu ya, diterpen. Nah, kalau triterpen gimana? Berarti 3 monoterpen ya. 3 kalinya monoterpen atau 3 kalinya juga 3 kalinya penyusun monoterpen tadi yaitu 2 unit isopren. Nah, menjadi 6 kali seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat bahwa monoterpen, diterpen, dan triterpen itu merupakan gabungan antara 2 unit isopren ya. Yang monoterpen, yang diterpen 2 kalinya 4, yang triterpen 3 kalinya yaitu 6 unit isopren. Nah, ini yang harus teman-teman hafal. Ya, sedangkan di antara itu ada kita hemiterpen, sesquiterpen, dan sesterpen. Ya, di antara monoterpen dan sesquiterpen ada 3 unit isopren yang menyusun suatu terpenoid. Kita namakan sesquiterpen. Sedangkan 5 unit isopren yang menyusun suatu terpenoid kita katakan dia adalah sesterpen. Ya, sesterpen, sesquiterpen. Ini ya. Ini di antara monoterpen dan diterpen ya kalau yang sesqui. Kalau yang sesterpen itu di antara diterpen dan triterpen ya. Jadi penamaannya yang paling sering nanti teman-teman jumpai adalah yang ini. Jadi harus dihafalkan ini ya. Mungkin nanti ada di jurnal atau di penelitian teman lain gitu ya. Atau di referensi ada senyawa A merupakan suatu monoterpenoid
atau senyawa B merupakan suatu sesquiterpen atau triterpen. Nah, kayak gitu ya. Jadi tidak ada, jarang sekali ditemukan senyawa A merupakan suatu 6 unit isopren gitu. Itu enggak, tetapi langsung triterpenoid gitu ya. Oke, sedangkan di atas 3, di atas 6 isopren atau triterpen ini kita sebut dengan polyisopren gitu ya, polyterpen. Oke, ini dasarnya. Selanjutnya kita akan lihat contohnya. Monoterpen ya, yang C10, kemudian sesquiterpen C15 ya. Contohnya adalah mentol dan timol. Sedangkan yang C15 kita lihat ya, contohnya artemisinin dan artenolit ya. Nah, kita hitung C-nya, harusnya C-nya ini 10 ya. Nah, ini tidak untuk dicontoh, maksudnya kita hanya ngitung aja, tetapi dalam mencari unit isopernya teman-teman tidak bisa seperti ini ya. Kita cuma lihat unitnya aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini kan C5. 1 C5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini C5 juga ya. Berarti ada 2 C5. Tetapi entah C5-nya yang mana, itu kita nggak bisa langsung, oh yang ini, enggak ya. Nanti ada menurut jalur biosintesisnya tadi yang ini ya. Nah, seperti ini juga kita perlu perhatikan. Penyusunannya dari awal sampai menjadi suatu terpenoid. Ya. Contoh yang timol, 1, 2, 3, 4, 5, misal kayak gini ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kayak gini ya. Ini C5 juga, C5 juga. Artinya totalnya C10. Betul. Sekarang sesquiterpen. Ya, contoh kita cari 1, 2, 3, 4, 5. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 2C5, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sama ya, 3C5. Udah betul. Nah, sedangkan yang artemisinin 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, nggak bisa ya ke bawah. Ke kanan, nggak bisa juga. Contoh seperti ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini C5. Nah, 1, 2, 3. Nah, ini buntu kan kayak gini. Nah, mau diapa-apain, ini juga agak susah. Kenapa? Ya, jadi, wah, terus yang mana C5-nya gitu kan. Nah, karena itu pentingnya kita harus mengetahui sampai jalur biosintesisnya. Tetapi kita nggak bahas mengenai jalur biosintesis di sini ya, bahwa ketika teman-teman melihat suatu penyusun C5 ini tidak serta-merta kita bisa pilih, oh C5-nya yang bagian sini, bagian sini, bagian sini secara acak tuh nggak bisa karena kaitannya dengan jalur biosintesis ya. Nah, lalu yang mana ya, yang artemisinin? Nah, seperti ini ya. Nih, artemisinin isoprennya tuh yang ini. 1, 2, dan loh, kok ini bukan C5-nya nggak gabung gitu kan? Kenapa, Pak? Gitu. Nah, itulah kenapa kita harus mengerti sampai di jalur biosintesisnya. Tetapi kita nggak belajar sampai situ, ya, bahwa kalau kita runut, ternyata konformasi yang seperti ini pun juga berasal dari unit-unit isopren tadi. Ya, ini totalnya C15. Oke, sebentar. Tadi saya ada keperluan sebentar. Saya lanjut ya. Ini ya, tadi artinya untuk melihat seperti ini unit isoprennya ya. Isopren unit of artemisin, itu yang B ini. Nah, dari mana dia dapat? Dari seperti ini. Ya. Nah, jadi kita di sini bisa lihat ya 3 unit isoprennya nih. Nih. Yang nantinya akan membentuk konformasi seperti yang ini, artemisinin gitu ya. Oke, jadi artemisinin yang merupakan sesquiterpen ya C15. Perkara tadi saya contohan seperti ini tidak untuk dicontoh ya, tetapi tadi untuk ini menyederhanakan, oh ternyata ada 2C5 gitu ya. Oke, berarti sekarang mari kita hapus karena kita sudah tahu bahwa ini C-nya ada 10 tadi, betul ya. Nah,
Oke. Yang bawah juga C-nya sudah C15. Nah, selanjutnya juga sama. Yang diterpenoid ini ya, dan triterpen. Contohnya yang ini taksol ya. Oke. Ini tadi kita lihat yang ini aja. Yang ini ya. Nah, yang bawah itu contohnya lanosterol. Yang mana isoprennya ya, unit-unit isoprennya ya, kira-kira C-nya ini kan banyak ini. Tetapi ada beberapa bagian yang bukan merupakan residu atau hasil dari unit isopren seperti ini contoh ya. Ini bukan dari unit isopren. Nah, ya, yang ini yang mana? Ternyata ini unit isopren semua. Hasilnya seperti ini. Nah, kayak gini ya. Ini contohnya yang kanan taksol, yaitu merupakan suatu diterpenoid, yang kiri adalah lanosterol, belum saya tulis tadi ya. Lanosterol. Nah, ini merupakan triterpenoid. Nah, seperti ini ya. Nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Loh, ini kok 3 gitu kan? 1, 2, 3. Yang dua lagi mana? Ini ya. 1, 2. Ini juga. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 6C5. Kalau yang ini ada 4C5 yang taksol. Nah, jadi sudah jelas ya, diterpen dan triterpen terdiri dari unit-unit isopren C5. Oke ya. Nah, jadi terus selanjutnya politerpen, contohnya ya beta karoten, likopen yang mana? Ya ini dari unit-unit isopren ini ada banyak ya. Ya mungkin unit isoprennya dimulai dari sini gitu ya. 1, terus ya ini bagian dari unit isopren kan kayak gini. Ya nanti kita juga harus lihat ini apa namanya, biosintesisnya juga. Tapi yang penting teman-teman mengetahui bahwa dari senyawa ini itu terbentuk dari berbagai apa namanya, lebih dari satu unit-unit isopren, gitu kan, dari banyak nih, ada banyak isopren membentuk satu kesatuan struktur yang seperti ini. Nih ya, residunya kelihatan seperti apa ya? Seperti contohnya nih, C1, 1, 2, 3, 4, 5, misal kayak gini, C5, C5 kayak gini, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini isopren, terus sampai ke kanan gitu ya. Jadi itulah tadi isopren tadi. Ya. Nah, jadi kita kembali sedikit bahwa terpenoid ini yang harus teman-teman hafalkan di sini adalah monoterpen, sesquiterpen, diterpen, sesterpen, triterpen ya. Itu merupakan suatu gabungan dari beberapa unit isopren. Ya, kalau monoterpen 2 isopren, kalau diterpen 4, kalau triterpen 6 dan seterusnya yang di sini. Dan ini harus teman-teman hafal ya, khusus ini supaya nanti ke depannya lebih enak. Oke ya. Nah, kita sudah membahas mengenai cara kita melihat terpenoid itu apa tadi ya. Terpenoid itu adalah suatu ini ya, gabungan dari unit-unit isopren ini ya. Dan cara membagi penamaan terpenoid itu sendiri juga kita sudah belajar ini ya, dari beberapa unit isopren, maka kita juga bisa kembali ke sini ya, bahwa komponen minyak atsiri tadi kita banyak membahas di terpenoid ini karena banyak sekali komponen minyak atsiri yang merupakan suatu terpenoid, maka kita harus memberikan kredit atau pembahasan yang lebih mendalam di sini. Lalu untuk non-terpenoid apa? Ya macam-macam gitu ya. Oke. Tapi yang paling penting yang harus teman-teman ketahui adalah di sini. Oke. Oke, seperti ini ya. Lalu untuk penggolongan minyak atsiri kita nanti lihat di video selanjutnya.